Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast kami akan membantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh di setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat di setiap episode baru dari kami, jangan lupa follow dan nyalakan lonceng ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, yang tercinta, siapkan diri untuk percakapan yang menarik dan berguna. Kita akan membahas himpunan dan organisasi, agar pengetahuan kita semakin terasah dan terasosiasi. Mari kita jelajahi dunia organisasi dan temukan yang sesuai dengan minat bakat kita. Namun, jangan lupa, tetap bijak dan damai dalam beraksi, agar tujuan dan visi kita tercapai dengan sukses dan bahagia. Salam hangat dari saya Tiara selaku moderator di podcast kali ini. Saya biasa dipanggil Ara, siap membantu dan menemani kalian selama acara ke depan. Mari kita mulai percakapan kita dengan semangat dan keceriaan. Dan jangan lupa selalu belajar dan berkembang dengan penuh semangat dan dedikasi. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Oke guys, narasumber yang akan menemani kita keduanya adalah Kak Vicky Alamwariansyah selaku Ketua Umum Organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Polinema. Oh ya, gimana nih kabar Kak Vicky sekarang? Oke, halo. Kenalkan lagi, namaku Fumia, periode 2023-2024. Mungkin untuk kabarku saat ini baik. Alhamdulillah semakin baik ya. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut Kakak, sebagai ketua umum nih, tentu ini ada dua kata yang tidak asing dan malah sering kita dengar dengan yakni himpunan atau organisasi. Sebenarnya, apa sih himpunan atau organisasi itu? Oke, himpunan ataupun organisasi itu, di situ, sebuah lingkup, khususnya orang-orang yang, memiliki tujuan bersama. Jadi, di situ ada tujuannya dan ada strukturalnya juga. Jadi untuk organisasi atau himpunan ini lebih menjurus ke, bagian organisasi di lingkup jurusan juga seperti itu. Wah, sungguh jawaban yang menarik. By the way, teman-teman bisa loh request pertanyaan di podcast ini. Selanjutnya nanti bisa DM di Instagram HMTK loh. Oke, nah selanjutnya dari teman-teman yang masih bingung untuk cari organisasi yang sesuai minat dan bakat pribadi, kita bisa mulai dari mana nih, Kak? Banyak nih dari teman-teman yang masih bingung buat cari organisasi yang sesuai dengan minat bakat kita. Oke, di sini aku bantu memberikan, solusi ataupun tips, sesuai minat bakat kita, khususnya 3 jenis organisasi. Di situ ada kayak himpunan yang kita bahas tadi, kemudian ada UKM, kemudian T. Nah, di sini kita lihat dulu, pengertian dari masing-masing yang ada lingkupnya di jurusan. Kemudian kalau UKM sendiri itu, sebuah organisasi untuk kelompok minat bakat. Kemudian untuk LT ataupun BEM dan DPM itu, organisasi yang ada di, Polinema, jadi lebih menyeluruh. Nah, di sini kita pengen, di bagian mana? Misalkan kalau kita pengen, minatnya sebelum kita masuk, kuliah, di situ kita ada punya minat dan bakat, seperti olahraga ataupun seni, ataupun, kewirausahaan, ataupun yang lain. Nah, di situ, dari kita, bisa memilih UKM juga untuk, melatih soft skill kita. Kemudian, untuk himpunan sendiri, misalkan, kita ada pengalaman khususnya di OSIS ataupun di hal lain, ataupun kita pengen lebih mengenal mengenai jurusan kita, terus bagaimana lingkup jurusan kita. Nah, di situ, kita bisa pilih juga untuk himpunan. Kemudian, dari LT sendiri, kalau ingin mengenal Polinema lebih luasnya, terus dari strukturnya juga lebih tinggi juga. Jadi, dari kita itu bisa menentukan juga, itu kita pengen tujuannya di mana, sesuai dengan minat bakat kita, seperti itu.
Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya, Kak Vicky. Pada intinya, kalau misal kita memiliki bakat seperti olahraga ataupun seni dan lainnya, kita itu bisa buat ikut UKM-UKM. Nah, kalau misal nih kita pengen lebih mengenal nih jurusan yang misal ada di teknik kimia gitu, kita bisa ikut HMTK. Nah, barusan seorang pernah mengatakan bahwa mencari organisasi yang sesuai dengan minat bakat itu adalah seperti mencari pasangan hidup seperti itu. Kita harus mencari yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai kita, serta dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Jangan terburu-buru dalam memilih, dan tapi jangan lupa terlalu lama-lama buat ragu-ragu. Percayalah, ketika kita menemukan organisasi yang tepat, kita akan merasa seperti berada di rumah dan memiliki keluarga baru. Jadi, jangan takut untuk mencari dan mencoba hal-hal baru. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan terus belajar. Oke, next untuk another question. Apakah himpunan mahasiswa itu bisa melakukan demonstrasi dan apakah diperbolehkan untuk ormek? Oke, terima kasih, atas pertanyaannya. Untuk himpunan sendiri, sesuai pengertiannya, himpunan itu, merupakan, badan eksekutif yang ada di lingkup jurusan. Jadi, dari himpunan itu bisa melakukan demonstrasi, jika aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan kepada jurusan itu tidak berjalan ataupun ada hal-hal yang di jurusan itu tidak baik-baik saja. Nah, di sini, kita selaku himpunan ataupun di dalam himpunan itu ada fungsionaris dan anggotanya, yaitu seluruh mahasiswa jurusan, di situ kita berhak, melakukan, demonstrasi. Dikarenakan, kita sendiri itu memantau, dari perkembangan jurusan kita. Apakah jurusan kita ini sudah membantu mahasiswanya, apakah jurusan ini sudah berkembang sesuai yang kita inginkan. Nah, di situ kita bisa melakukan, demonstrasi dengan aspirasi-aspirasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian, untuk ormek sendiri, kalau ormek, di lingkup organisasi, khususnya di Oki Polinema, di situ ada SK bahwa, kita selaku anak organisasi tidak boleh mengikuti ormek, seperti itu. Oh, oke, terima kasih. Nah, pada intinya kalau himpunan itu kita bisa ya melakukan demonstrasi, namun untuk diperbolehkan atau tidaknya ikut ormek itu tidak diperbolehkan. Oh ya nih, untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan juga nih dari teman-teman fungsionaris. Sebenarnya di Polinema ini dari tadi kan kita membicarakan tentang himpunan atau organisasi. Nah, di Polinema juga itu ada yang namanya komunitas. Nah, menurut Kak Vicky sendiri, apa sih bedanya himpunan sama komunitas? Ah, oke, bedanya himpunan sama komunitas, yang pertama aku jelaskan, himpunan sendiri itu, memiliki tujuan bersama, lebih lebih luas juga kepentingan-kepentingan ataupun tujuan-tujuan bersama itu, lebih luas juga. Namun, untuk komunitas sendiri itu, lebih kecil lingkupnya. Di situ, bisa dari kita itu, mengenai minat dan bakat ataupun hal lain. Nah, di situ untuk himpunan sendiri itu lebih terstruktur. Di situ ada bagan organisasinya, di situ ada ketua umum, sekretaris, bendahara, ataupun kepala kepala departemen untuk organisasi itu. Nah, namun untuk komunitas itu, lingkupnya dikarenakan kecil, jadi, untuk secara struktur itu lebih nggak terlalu struktur. Jadi, untuk struktural itu lebih bagus, di himpunan. Nah, komunitas ini, dari kita itu biasanya pengen, minat bakat apa, lebih kayak, minat bakat di bidang akademik. Nah, di situ, dari kita bisa masuk, komunitas-komunitas yang ada di Polinema juga, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk himpunan itu memiliki struktur yang jelas, sedangkan komunitas itu bisa seperti minat bakat di Polinema e-sport contohnya seperti itu. Dan sering kita dengar juga, Kak, bergabung dengan himpunan atau organisasi dapat memberikan dampak positif pada pengembangan kemampuan dan pengetahuan seseorang. Namun, tentu saja ada beberapa keluhan atau dampak pribadi yang bisa timbul, seperti kesulitan mengatur waktu atau tuntutan yang berlebihan. Menurut Kak Vicky sendiri, uh,
Apa sih yang dirasakan teman-teman fungsionaris nih selama berorganisasi? Oke, yang dibilang dari, Tiara itu ada benarnya, khususnya dari manajemen waktu ataupun, hal yang lainnya. Nah, di sini, sebelum kita belajar di himpunan juga, di situ pastinya ada penyampaian-penyampaian materi juga, sehingga kita itu bisa mengatur manajemen waktu, terus, bekerja di bawah tekanan juga. Nah, di sini pastinya himpunan itu membantu kalian juga, dari segi manajemen waktu ataupun dari, bekerja di bawah tekanan. Dikarenakan hal yang kalian dapatkan, setelah mengikuti himpunan itu pasti kalian alami juga nanti di dunia kerja. Bagaimana kita manajemen waktu, bagaimana kita, bekerja di bawah tekanan, dari atasan kita. Sehingga, jika kita masuk sebuah organisasi yang di situ memiliki tujuan yang jelas juga, pastinya, setelah kalian keluar itu memiliki dampak yang lebih besar juga kepada diri kalian sendiri, seperti itu. Untuk mengatasinya sih, lebih aktif juga di organisasi, sehingga kalian tuh benar-benar bisa, manajemen waktu, kemudian, bisa menjalankan, progression-progression yang ada itu, sesuai yang, diberikan, seperti itu sih dari aku. Oke, baik. Jadi pada intinya kalau kita mengikuti organisasi ini banyak sekali juga manfaatnya, seperti bisa memanajemen waktu kalau misal kita udah berada di dunia kerja. Nah, dari tadi kita juga menceritakan tentang himpunan. Nah, untuk Kak Vicky, apakah bisa menceritakan sedikit mengenai himpunan mahasiswa teknik kimia? Mungkin dari teman-teman nih masih ada yang belum begitu tahu mengenai Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Polinema. Oke, aku izin memperkenalkan, himpunan mahasiswa teknik kimia, yang merupakan, sebuah himpunan yang aku ikuti selama 2 periode ini. Nah, di situ untuk HMTK itu sendiri itu merupakan, sebuah organisasi yang berada di lingkup jurusan, dengan tujuannya itu, untuk mahasiswa itu sendiri, membantu dalam bidang, akademik maupun non akademik. Dan HMTK itu sendiri itu, sudah berdiri kurang lebih 35 tahun, bersamaan dengan, Polinema itu sendiri. Nah, di situ HMTK sendiri itu memiliki struktural juga. Di situ ada ketua umum, sekretaris satu, bendara umum, dan bendara satu. Nah, di bawahnya juga pasti ada hal yang menarik juga buat, kita untuk masuk. Di situ ada berbagai departemen, yang sesuai kita inginkan. Yang pertama ada departemen, sosial internal, yang mengurus bagian internalnya. Kemudian ada departemen urusan rumah tangga, departemen yang bekerja di lingkup, organisasi khususnya kesekretariatan dan, sekret itu sendiri. Kemudian ada departemen organisasi kaderisasi. Di situ, departemen yang mengurusi segala organisasi segala keperluan organisasi dan, mengurusi kaderisasi dan mengurusi, sumber daya manusia, yaitu, fungsionaris itu sendiri. Kemudian ada departemen minat dan bakat. Nah, mungkin, departemen minat dan bakat ini, buat kalian yang pengen, mengetahui di bidang, non akademik dan akademik, di situ ada departemen minat dan bakat, di situ ada kegiatan olahraga ataupun kegiatan belajar juga yang lain. Kemudian, yang terakhir ada departemen, sosial eksternal, departemen yang lingkupnya itu kepada eksternal, di situ ada seperti industri, universitas lain maupun, alumni seperti itu. Baik, terima kasih Kak Vicky. Untuk selanjutnya nih, mungkin dari teman-teman nih masih mikir ya Kak, eee, gimana sih cara manajemen waktu buat ikut organisasi? Kadang soalnya teman-teman itu takut kalau misal ikut organisasi ini nggak bisa mengatur waktu antara organisasi dan tugas. Nah, gimana sih dari Kak Vicky cara buat manajemen waktu di organisasi? Oke, bagaimana cara aku buat manajemen waktu? Jujur, pertama dulu aku menjadi organizing komite, di situ aku kendala sekali, dalam manajemen waktu. Di situ ada, progression yang diberikan, di situ ada perkuliahan yang harus kita jalankan, ataupun, tugas-tugas. Nah, di situ, aku ingat lagi, sebelum aku masuk di Polinema ataupun, jadi maba di teknik kimia sendiri itu, aku diberi, ilmu yaitu LKMM Pratedi. Nah, di situ ada skala prioritas ataupun, yang lain dalam membantu, aku sendiri dalam manajemen waktu. Nah, di situ, aku belajar lagi mengenai skala prioritas, sehingga pas
seiring berjalannya waktu, yang pertamanya dari aku itu belum bisa manajemen waktu, aku menggunakan skala prioritas. Misalnya, di situ ada contoh, ada tugas kuliah ataupun, progres organisasi. Nah, di sini aku lihat dulu, progres organisasi ini apakah mepet deadline ataupun masih jauh. Nah, ketika masih jauh, di situ aku mengerjakan tugasku terlebih dahulu, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dalam satu hari itu tugas yang aku kerjakan itu bisa selesai. Kemudian, dari aku bisa lanjut ke organisasi. Jadi, dalam manajemen waktu itu kita harus tahu skala prioritas, mana yang penting, mana yang, nggak yang penting tapi nggak mendesak, seperti itu sih. Jadi, pintar-pintar kita belajar skala prioritas yang ada, seperti itu. Jangan dan, mau punya waktu lebih dalam mengerjakan tugas juga khususnya, sehingga kita nggak terlalu keteteran di organisasi, seperti itu. Oke, baik. Jadi, cara memanajemen waktu di organisasi itu kita juga harus, memiliki skala prioritas. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut buat ikut organisasi, nggak perlu takut buat, tidak bisa membagi waktu antara tugas dan, organisasi. Nah, tadi kan diberikan, mengenai dampak positif dari organisasi ke, dunia kerja yang nantinya. Nah, kalau misal, dampak apa sih yang Eee, ketika kita mengikuti organisasi atau himpunan pada saat kita melakukan pembelajaran, itu apa sih, Kak Vicky? Oke, aku izin tanya, untuk pertanyaan bisa diulangi lagi? Oke, tadi kan, disebutkan mengenai dampak positif, dari organisasi terhadap dunia kerja. Lalu dampak positif apa sih ketika kita mengikuti himpunan pada, kegiatan belajar kita di kelas seperti itu? Oke, untuk dampak positifnya, selain kita dapat manajemen waktu, kita dapat, bekerja di bawah tekanan, pastinya kita mengasah soft skill kita, dari segi berpikir kritis, dari mendengar aktif, dari public speaking. Nah, dampaknya di dunia pembelajaran sendiri, khususnya di berpikir kritis, kita, selalu bisa bertanya kepada teman-teman kita, sehingga kita, mendapatkan nilai lebih, di dosen. Kemudian, mendengar aktif. Nah, di situ kita pada saat rapat contohnya, kita kan mendengarkan progresan dari teman-teman kita. Nah, di situ bisa implementasi juga di dunia perkuliahan, bagaimana kita, dapat mendengar aktif, apa yang disampaikan teman-teman sehingga, bisa masuk, ke otak kita untuk itu. Kemudian dari public speaking sendiri itu kita lebih pede juga pastinya dalam presentasi, dalam menyampaikan pendapat, dalam, bertanya juga. Jadi, itu dampak positifnya di dunia pembelajaran. Kemudian ada dampak lain juga, contohnya kalau kita aktif di organisasi, khususnya di lingkup jurusan, kita juga dikenal dengan dosen, seperti itu. Jadi ada nilai jual lebih juga bahwa kita itu, seorang anak organisasi, seperti itu. Oke, baik. Jadi, organisasi ini juga memiliki banyak manfaat, ketika kita berada di kelas atau jurusan. Seperti contoh kita saat presentasi nih, di organisasi kita juga dilatih mengenai public speaking juga ya, Kak Vicky. Nah, untuk itu juga kita diajari untuk berpikir kritis. Jadi, kita menjadi aktif untuk bertanya, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membahas topik yang menarik ini. Saya harap percakapan kita hari ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat teman-teman fungsionaris ya, guys. Jangan lupa selalu bersemangat dan terus belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri. Saya dan juga Kak Vicky sangat senang bisa membantu dan menemani kalian dalam setiap perjalanan dan kegiatan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Aku izin memberi pesan juga kepada, yang menonton podcast ini juga, jangan ragu, jangan, malu untuk ikut organisasi. Pastinya organisasi itu memiliki dampak yang besar juga kepada kalian. Jadi dalam dunia perkuliahan, jangan sia-siakan, dampak-dampak positif yang dapat kita ambil, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Kak Vicky.